Bab 1443. Dalam adegan mendadak ini, wajah Xiang Wusheng tiba-tiba berubah, tubuhnya terhuyung, dan dia mundur 2 langkah, hampir duduk di tanah. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Xiang Wusheng berbisik dan menjerit dengan mulut terbuka lebar, dan wajahnya pucat, melihat katana di tangannya yang sudah pecah menjadi 2 bagian. Ia merasa hatinya dipenuhi anak panah, otaknya bingung, dan matanya pusing. Sungguh tidak bisa diterima. Sekarang dia melihat dengan matanya sendiri pedang berharga di tangannya, yang disebut pedang pertama di timur, dipotong oleh pedang Lin Yu, yang sama sekali berbeda dari perasaan ketika dia mendengar semua ini. Dia hanya merasa saat pedang di tangannya patah, jiwanya sendiri juga lenyap. Anda tahu, hari ketika pedang berharga ini disusun kembali, pedang itu diserahkan kepadanya, yang melambangkan harapan tinggi yang diberikan oleh Sword Master League dan seluruh timur kepadanya. Dia masih memikirkan tentang hari ketika dia keluar dari gunung, membawa kekuatan harta di tangannya. Kocok kuartet dan mendominasi dunia. Pada akhirnya, semuanya belum punya waktu untuk memulai semua cetak biru besar dan pencapaian besar yang dia bayangkan benar-benar dihancurkan oleh pedang Lin Yu. Pada saat dia tertegun, pedang Jun murni di tangan Lin Yu tiba-tiba diangkat. Dengan dingin, pedang tajam itu langsung membuka saku rok dadanya, dan secara tidak sengaja membuka bercak berdarah di dadanya. Pembukaan itu mirip dengan luka yang baru saja dipotong Lin Yu, dan kulit dan dagingnya berubah, dan darah mengalir. Tubuh kokoh dan murni Lin Yu bukanlah tandingan pedang samurai di tangan Wusheng, dan sakramen almarhum Xiao Cheng Wusheng secara alami tidak dapat memegang pedang Jun murni di tangan Lin Yu. Pedang ini dikembalikan padamu. Lin Yu berkata dengan samar, dan kemudian matanya menjadi dingin, dan sekali lagi, dia menikam dada Xiang Wusheng dengan pedang yang ganas, mencoba menyelesaikan kehilangan Xiang Wusheng dengan satu pedang. Ketika Xiang Wusheng menerima pisau ini, dia pulih dalam sekejap, dia melihat pedang ditikam oleh Lin Yu, jantungnya bergetar, dan dia melambaikan tangannya dengan cepat, memblokir pedang Lin Yu dengan pisau patah di tangannya. Dan kemudian pergelangan tangannya tiba-tiba bergetar, dan langsung membanting pisau yang patah di tangannya ke arah Lin Yu. Lin Yu tidak menyangka bahwa Xiang Wusheng akan langsung membuang inci terakhir dari senjata yang tersisa di tangannya, jadi hampir tidak ada pertahanan. Pisau yang berderap bergegas ke arahnya dalam sekejap mata, Lin Yu bergegas ke sisinya. Tanpa sadar mengangkat tangannya untuk memblokir, dan memblokir pisau patah terbang dengan ding. Kemudian dia melihat ke atas dan menemukan bahwa Xiang Wusheng telah mengambil kesempatan ini untuk berbalik dan mundur sejauh 10 meter penuh. Sambil melambaikan tangannya, dia buru-buru berteriak pada pria berpakaian hitam di dekatnya dalam bahasa Inggris, "Semua berikan padaku, siapapun yang menyingkirkan He Jiarong, aku akan mempromosikannya menjadi pemimpin tim. Tidak, aku akan membiarkan dia menjadi wakilku." Mendengar kata-katanya, sekelompok orang berbaju hitam langsung menjadi gelisah, saling melirik, lalu meraih senjata di tangan mereka, meraung keras, dan bergegas ke arah Lin Yu seperti air pasang. Xiang Wusheng terlihat senang saat melihat ini, memanfaatkan kesempatan dari para pria berpakaian hitam yang bergegas maju, dia dengan cepat berbalik dan bergegas menuju hutan dengan cepat. Jelas sekali, dia telah kabur. Namun, mata tajam Lin Yu selalu tertuju padanya. Melihat Wusheng melarikan diri ke dalam hutan, ekspresi Lin Yu berubah, dan dia membuat tangisan yang buruk dalam kegelapan, dan kemudian dia menendang kakinya dan mencoba mengejar ketinggalan. Namun, sekelompok orang berbaju hitam sudah bergegas ke Lin Yu saat ini, melambaikan senjata tajam di tangan mereka dan bergegas menuju Lin Yu. Wajah Lin Yu dingin, langkahnya dipukul, tubuhnya terpelintir, dan pedang Jun murni di tangannya tiba-tiba diangkat, dan langsung memotong orang berkulit hitam yang bergegas pertama menjadi 2 dari atas ke bawah. Lalu dia mencondongkan tubuh ke depan dan berlari, mengayunkan pedang Jun murni di tangannya untuk membunuh kuartet. Saat cahaya pedang beredar, beberapa orang tiba-tiba terbunuh di tempat di bawah tangannya. Bahkan banyak dari hantu sial yang meninggal tidak punya waktu untuk melihat gerakan Lin Yu dengan jelas. Untuk menghadapi orang-orang yang kelelahan secara fisik dalam pakaian hitam ini, bagi Lin Yu, yang memegang pedang Jun murni, semudah memotong melon dan sayuran. Bai Rentu dan Kui Mulang bergegas dengan cepat, membantu Lin Yu menyelesaikan pria berpakaian hitam di depannya.
Saudaraku Niu, aku serahkan padamu. Lin Yu tidak peduli untuk menunda-nunda, dia memberi perintah, dan kemudian pedang di tangannya tersedak, dan dia langsung memaksa jalan keluar, kemudian dia menembak seperti kilat, dan langsung pergi ke hutan yang berlawanan. Setelah Lin Yu bergegas ke hutan, dia mengejarnya dengan putus asa. Dia tahu bahwa, dengan kemampuan untuk hidup sesuai dengan kekuatan, dia pasti telah berlari cukup jauh selama ini. Dia tidak punya tenaga cadangan, dan dia berlari kencang ke depan secepat yang dia bisa. Angin bertiup di telinganya, tapi dia masih memiringkan telinganya, mencoba membedakan gerakan di hutan. Segera, dia berlari dari sisi cerah ke puncak gunung. Dia tidak terburu-buru mengejar sisi cerah. Sebaliknya, dia berjalan beberapa langkah di puncak gunung dan mendengarkan dengan cermat gerakan di hutan. Setelah menangkap sedikit gemerisik dari hutan di lereng bukit menghadap matahari, hati Lin Yu bergerak, dia berbalik tiba-tiba, dan menundukkan kepalanya ke arah hutan di lereng bukit menghadap matahari. Setelah Lin Yu bergegas ke hutan, dia samar-samar melihat sosok berkedip di hutan yang jauh dari waktu ke waktu, bergerak sangat cepat, bahkan tidak lebih lambat dari Lin Yu, dan itu pasti seorang mak comblang. Lin Yu menatap ke arah di mana sosok itu melompat, meremas pedang di tangannya, berakselerasi lagi di bawah kakinya, dan berjuang untuk mengejar ketinggalan. Sang Wusheng dan Liga Master Pedang menganggap Lin Yu sebagai masalah serius, jadi mengapa Lin Yu tidak menganggap Liga Master Pedang dan Sang Wusheng sebagai masalah serius? Dia bisa merasakannya ketika dia bermain melawan Xiang Wusheng. Kekuatan dan kecepatan Xiang Wusheng pasti bisa menempati peringkat 3 besar di antara lawan yang dia temui, dan dia bahkan bisa bersaing dengan Yan Kun yang botak besar. Lebih penting lagi, Xiang Wusheng telah melatih Ekaristi. Meski hanya prestasi kecil, ini membuktikan bahwa bakat Xiang Wusheng sangat bagus. Mengingat waktu, 5 atau 10 tahun kemudian, sulit untuk mengatakan bahwa kekuatan Xiang Wusheng tidak akan naik ke level yang lebih menakutkan. Ketika dia muncul kembali di musim panas, itu pasti akan menyebabkan bencana besar, jadi Lin Yu benar-benar tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Selain itu, hanya dengan membunuh Xiang Wusheng Lin dapat melukai Sword Master League dengan parah dan membuat Sword Master League membayar harga yang mahal. Tetapi tepat ketika Lin Yu hendak mengejar ke tengah hutan, dia tiba-tiba berhenti di kakinya. Sepertinya dia tiba-tiba menemukan sesuatu. Dia melihat sekeliling dengan takjub, dan melihat bahwa seluruh hutan sunyi untuk sementara waktu. Bagaimana bisa ada sosok yang bergegas maju? Hati Lin Yu bergetar tiba-tiba, dan tubuhnya berdiri diam, menahan napas, dan mendengarkan dengan cermat, memutar telinganya ke samping, dan menemukan bahwa suara gemerisik telah menghilang. Xiang Wusheng, yang masih berlari dengan kecepatan tinggi tadi, seperti batu yang tenggelam ke laut, dan tidak ada suara.